Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Simbulan dari jurusan Kebidanan, Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi dengan NIM PO 712402 415 dengan dosen pengampu Ibu Imelda SST MBND. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan pasca indera. Di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera. Manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan rangsangan dari lingkungannya. Dalam menanggapi atau merespon rangsangan yang berasal dari luar, maka tubuh manusia membutuhkan alat-alat yang dapat membantu merespon rangsangan tersebut. Alat-alat tubuh itu dinamakan indera. Manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang sangat berfungsi dalam merespon rangsangan. Panca indera yang berfungsi baik akan memudahkan tubuh kita untuk memberikan respon yang sesuai dengan keinginan atau insting. Maka dari itu, panca indera ini bisa dikatakan sebagai organ tubuh manusia yang dapat menghubungkan otak dengan anggota tubuh lainnya. Anggota tubuh manusia akan memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak. Di sini saya akan menyebutkan 5 panca indera. Yang pertama yaitu mata atau panca indera penglihat. Panca indera pertama yang akan dibahas adalah indera penglihatan atau mata. Mata ini berada di bagian wajah manusia yang terletak di bawah dahi serta ada kanan dan kiri hidung. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan untuk dikirimkan ke otak. Rangsangan ini berasal dari apa yang kita lihat. Fungsi mata yaitu memusatkan perhatian pada suatu objek, menyesuaikan cahaya yang masuk, dan dapat digunakan sebagai media komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan struktur mata. Yang pertama yaitu ada sklera. Sklera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Sklera ini tersusun dari jaringan yang ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. Kedua yaitu ada koroid. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya bagian mata retina. Koroid ini warnanya gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari berbagai macam gangguan seperti cahaya yang berlebih. Yang ketiga yaitu retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Seluruh bagian yang ada di retina mempunyai hubungan dengan sel-sel saraf yang serabutnya dapat menyusun urat-urat saraf optik yang bentuknya memanjang sampai ke bagian otak. Retina terdapat tulang yang dimana tulang tersebut berfungsi sebagai pelindung bola mata sekaligus sebagai tempat keberadaan mata. Tulang yang ada pada retina disebut dengan tulang orbita. Yang keempat yaitu lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Bagian mata yang satu ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Lensa memiliki jaringan yang lentur dan transparan. Jika kamu menggunakan kacamata, maka sudah dipastikan bahwa kondisi mata kamu rabun jauh atau rabun dekat. Yang kelima yaitu iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau tertutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Pada dasarnya fungsi iris dan pupil sama karena kedua bagian tersebut saling berkaitan satu sama lain. Fungsi iris dan pupil adalah menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keenam yaitu makula. Makula adalah bagian mata yang tengahnya berfungsi sebagai penglihat supaya lebih jelas. Selain itu, makula juga berfungsi sebagai penerima cahaya. Oleh karena itu, kondisi makula harus diperhatikan dengan baik supaya penglihatan dan pengatur cahaya yang masuk pada mata tidak terganggu. Yang ketujuh yaitu
Kornea adalah bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kubah transparan. Selain itu, kornea berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar. Yang kedua yaitu indera pendengar atau telinga. Pada indera kedua yang akan dibahas adalah indera pendengar atau biasa disebut dengan telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Fungsi pendengaran yaitu mendengarkan bunyi, keseimbangan, tempat untuk mempercantik diri. Adapun struktur telinga yaitu yang pertama bagian luar. Bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Pada bagian tengah ini terdapat dua organ telinga yaitu aurtikel dan tiang telinga. Kedua organ ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi satu sama lain saling berkaitan. Aurtikel mempunyai fungsi untuk menerima atau merespon bunyi-bunyi yang ada di lingkungan. Bentuk dari aurtikel ini adalah tidak teratur dan di organ aurtikel ini terdapat tulang rawan dan jaringan fibrus. Liang telinga mempunyai fungsi untuk menyampaikan getaran bunyi agar sampai di membran timpani. Liang telinga ini memiliki ukuran kira-kira 2,5 cm serta seperti bagian luar dari tiang telinga adalah tulang rawan. Yang kedua yaitu bagian tengah. Bagian tengah telinga adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya ada saluran eustache. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian telinga bagian dalam. Yang ketiga yaitu bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Yang ketiga yaitu indera peraba atau kulit. Panca indera ketiga yang akan dibahas adalah indera peraba atau kulit. Sepertinya kamu sudah tahu bahwa kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini kita akan merasakan berbagai macam hal. Bahkan kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Fungsi kulit yaitu yang pertama tempat pengeluaran keringat, yang kedua tempat penimbun lemak, yang ketiga yaitu mengatur suhu tubuh. Adapun struktur kulit yaitu yang pertama epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan palpigi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas, kemudian diganti dengan sel-sel kulit yang baru. Sementara itu, lapisan palpigi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Selain itu, di lapisan palpigi terdapat kandungan pigmen melanin yang dapat memberikan warna pada kulit. Dengan kata lain, warna kulit manusia tergantung pada kandung melanin. Yang kedua yaitu dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini akan menghasilkan banyak keringat. Bahkan setiap harinya keringat yang dikeluarkan bisa mencapai 2000 ml pada suhu yang sangat tinggi atau panas. Maka kelenjar keringat ini akan menjadikan aktif serta pembuluh kapiler yang ada di kulit akan melebar. Pada saat pembuluh kapiler, maka proses pembuangan air dan sisa metabolisme menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, dan melindungi tubuh dari berbagai macam benturan. Terus yang keempat yaitu indera pencium atau hidung.
Panca indera yang keempat yang akan dibahas berikut ini adalah indera pencium atau hidung. Hidung terletak di antara indera penglihatan atau mata. Alat indera yang satu ini sangatlah penting, terutama dalam mencium aroma. Adapun fungsi dari hidung yaitu yang pertama alat pernapasan, yang kedua mencium bau, dan ketiga menyaring udara. Adapun struktur hidung yang pertama yaitu rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat ini dibagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi tiga letak, yaitu rongga hidung bagian atap, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Pada bagian atas dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah dilapisi dengan langit-langit hidung. Untuk sisi hidung dilapisi dengan karang hidung. Yang kedua yaitu rongga bagian atas. Rongga hidung bagian atas mempunyai fungsi utama yaitu mencium bebauan. Singkatnya, bebauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir. Pembau mempunyai reseptor. Dari lendir, pembau akan dilanjutkan ke gelembung pembau. Dari sinilah bau-bau akan dapat diterima atau direspon oleh otak. Yang kelima yaitu indera pengecap atau lidah. Pada indera yang terakhir yang akan dibahas adalah indera pengecap atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Adapun fungsi lidah yaitu sebagai perasa, membolak-balik makanan, membentuk huruf. Struktur lidah yaitu reseptor khusus ini sangat berhubungan dengan rangsangan-rangsangan kimia. Pada reseptor ini permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang di dalam reseptor khususnya terkandung kelenjar, lendir, dan tunas pengecap. Tunas pengecap adalah lidah bisa mencapai 10.000 banyak bukan. Tunas pengecap yang ada di lidah terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensori yang dimana ada tonjolan atau papila. Tonjolan ini terletak pada bagian permukaan atas. Tonjolan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu bentuk benang atau circumvallata, bentuk dataran, foliata, dan bentuk jamur, fungiformis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ-organ yang berfungsi untuk mengolah makanan sehingga nutrisinya dapat diserap tubuh. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proses mekanik serta proses kimiawi atau enzimatis. Cara kerja proses mekanik adalah mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus, sedangkan proses kimiawi mengubah zat makanan dari bentuk kompleks menjadi sederhana. Fungsi sistem pencernaan manusia yaitu fungsi utama sistem pencernaannya ini membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh yang diperoleh dari asupan makanan atau minuman sehari-hari yang dikonsumsi. Nutrisi yang diambil dari makanan nantinya dapat dimaksimalkan kinerja tubuh secara menyeluruh, mulai dari memperbaiki sel-sel, regenerasi kulit, hingga sumber energi. Tak hanya itu, dengan sistem pencernaan ini manusia juga membuang zat-zat berbahaya atau limbah yang sudah tidak diperlukan tubuh dalam bentuk feses. Organ sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia melibatkan berbagai macam organ-organ di dalam tubuh, yaitu mulai dari mulut hingga anus. Berikut organ pencernaan manusia dan masing-masing fungsinya. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut manusia tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah
saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan ini, semua minuman atau makanan yang sudah dikunyah akan melaju menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus. Lambung adalah kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung berfungsi memecah makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan zat asam dan enzim. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian terpanjang di saluran pencernaan manusia. Peran usus halus yang itu memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Dan kelima yaitu usus besar atau kolon. Usus besar mempunyai panjang sekitar 5-6 meter yang terdiri atas 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rektum. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus secara perlahan bergerak menuju usus besar dan menjadi feses. Usus ini adalah bagian terakhir atau ujung dari sistem pencernaan. Yang keenam yaitu rektum. Rektum adalah disebut juga poros usus, merupakan bagian akhir dari usus besar. Rektum menjadi penghubung antara usus besar dan anus. Organ ini berguna untuk menampung feses dari usus besar sampai tiba saatnya dikeluarkan tubuh lewat anus. Yang ketujuh yaitu anus. Anus adalah lubang tempat saluran pencernaan berakhir, yang menjadi jalan keluarnya feses dari dalam tubuh. Apabila feses telah siap dibuang, maka otot sfinkter akan mengatur pembukaan dan menutup anus. Dan cara kerja sistem pencernaan manusia. Berikut urutan dari cara kerja sistem pencernaan manusia, mulai dari mulut sampai berakhir di anus. Yang pertama yaitu manusia mengkonsumsi minuman dan makanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Yang kedua, setelah selesai dikunyah, makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti diremas-remas. Yang ketiga, makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat lain, makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Yang keempat, hasil pemecahan makanan dari lubang selanjutnya dimasuk ke usus halus untuk disaring kembali, yaitu memisahkan antara nutrisi dari makanan dan sisa. Yang kelima, setelah nutrisinya diambil, sisa-sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan dan merubah menjadi feses. Yang keenam, feses terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristalsis dan disimpan ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, muncul kontraksi otot di dinding perut dan diikuti dengan mengendurnya otot sfinkter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses mendorong keluar lewat anus. Itulah penjelasan tentang sistem pencernaan manusia, mulai dari fungsi organ yang terlibat dan cara kerja yang di dalam tubuh. Itulah video penjelasan singkat dari saya tentang sistem pencernaan dan panca indera. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.